Nah, dari sini saya masukin ke scheduling. Di scheduling di sini saya pakai software Xpac ya di sini ya. Saya masukin nih schedulingnya tadi yang 400 tadi kan. Ini berapa tadi? 406 saya masukin di sini. Saya masukin untuk OB-nya saya masukin semua. Kemudian yang di tahun 2021 juga saya masukin juga. Nah, setelah itu saya running nih. Saya running sehingga dapat untuk untuk scheduling penambangan nanti per tahunnya akan seperti apa gitu kan, nanti akan kelihatan. Nah, ini hasil scheduling reportnya nanti akan seperti ini. Sambil nunggu ya, sambil nunggu. Nah, pada ini saya ingin tahu nih per bulan sampai per tahun itu output SR akan seperti apa. Jadi SR itu kenapa saya perlu running di sequence supaya untuk masukin ke financial model untuk valuasi saya lebih yakin bahwa tidak ada shipping ratio penambangan yang cukup perbedaannya signifikan nih naik turunnya. Saya menghindari itu. Jadi kalau bisa ya untuk penambangannya juga smooth gitu ya, SR-nya juga sesuai, misalnya direncanakan di 3,5 ya 3,5 terus gitu ya. Jadi pengen tahu kalau sampai ada SR yang jomplang, nah ini kita harus cek lagi tuh. Di sini kelihatan nih. Nah, ini contohnya untuk saya udah dapat nih. Saya harus pastikan bahwa sebelum saya lari ke financial model, saya harus pastikan bahwa memang secara penambangan itu memang bisa dilakukan gitu. Dalam arti dari sisi output-nya tersedia, penambangan tersedia bisa dilakukan. Tahun 2000 ini anggapnya tahun pertama gitu ya. Nah, dia masih output dulu. Nah, kemudian dia akan melakukan inpidam di tahun keberapa gitu. Nah, saya sudah yakin ya, dari si mainframe yakin ini bisa dikerjakan gitu ya. Berarti kita bisa langsung ke scheduling resultnya seperti apa yang tadi. Nah, saya udah dapat SR yang keluar berapa, quality yang keluar berapa. Nah, dari sini saya adjust lagi. Ini kan baru SR in situ ya, quality-nya quality keluaran tonase in situ. Saya perlu pasti ada losses penambangan kalau ke pelabuhan. Saya coba masukin lossesnya itu terhadap modal dan penambangan sekitar 3% lah. Jadi saya koreksi lagi dari outputnya si Xpac, saya koreksi lagi untuk ada asumsi losses penambangan 3%. Kemudian dari sini saya asumsikan saat dari Jetty ke pelabuhan ada lagi losses 2%, jadi total 5%. Nah, ini saya coba asumsikan. Nah, sama juga dengan quality in situ tadi kan seperti sama halnya kayak waktu ngitung estimasi harga. Nah, saya coba juga di quality ROM-nya juga saya sesuaikan. Ada misalkan asumsi penambahan AS 2% saat penambangan sama total moisture 3%. Ini akan terjust. Nah, dari sini saya coba lihat proporsi tiap tahunnya. Oh, berarti tiap tahunnya itu kita lihat awal-awal oke lah. Biasanya kalau awal-awal SR-nya nggak mungkin langsung kecil gitu ya. Bisa awal gede dulu 4, kemudian 3, 2, 3, ini ada 4 lagi nih di tengah-tengah, kemudian 3 lagi. Nah, dari sini saya udah tahu nih, oh secara quality-nya yang keluar sudah tahu nih berapa kan. Nah, ini kalau udah fix, kita yakin seperti ini, nah, kemudian kita lari ke valuation. Nah, di valuation tadi kita masukin tuh pit quantity tadi berapa kan? Kita masih sebutnya pit quantity ya tadi. Dari hasil Xpac tadi, scheduling report tadi kita masukin tuh OB yang keluar berapa tiap tahun gitu ya kita masukin. Nah, kemudian cool-nya juga berapa tiap tahun kita masukin, ketemu SR ya, jarak berapa, pit ke room-nya berapa, 2 km. Ada jarak pit ke room-nya tadi sekitar 2 kilo katakanlah. Kita mau stop dulu di ROM sebelum dilakukan pengangkutan ke pelabuhan. 2 kilo, jarak dari ke pelabuhannya 20 kilo, dari port ke mother vessel 60 kilo. Nah, kemudian tadi kan kita udah analisa cash cost tadi ya. Ini kita masukin semua, kita masukin nanti sebagai pengalinya kan, sebagai pengali kepada tonase tadi. Kan tadi $2 per ton ya. Nah, sehingga saya bisa ketahuan, katakanlah ini berapa mau saya buat, tadi harganya saya masukin 30 kan, saya masukin 30 semua dulu. Asumsi tadi saya lihat secara quality-nya hampir sama. Jadi saya masukin $30 semua. Saya udah tahu biaya COGS tadi mulai dari mulai dari biaya OB sampai dengan hauling saya udah dapat berapa.
Jadi cash cost-nya itu ujungnya saya udah dapat bahwa dari harga batubara 30 itu cash cost-nya di 23. Sehingga saya dapat EBITDA-nya $7 katakanlah kan. Nah, dari sini kita harus pastikan supaya bisa siap nambang itu butuh capital apa aja. Nah, itu saya masukin. Saya butuh room preparasi, Pak, room-nya belum ada. Saya masukin nih room preparasi. Pak, sepertinya kita tadi, perlu call mapping lagi deh, Pak, untuk memastikan lagi, oke, kita masukin call mapping. Pak, itu belum mengacu ke standar KCMI, Pak, coba di ada lagi conversion drilling lagi, Pak. Oke, kita masukin biaya conversion drilling dalam juta ya, dalam 1.000 sorry, dalam $1.000 kan. Artinya $1.000.000 katakanlah ya. Kemudian, Pak, nanti kalau misalnya ada kontraktor kita perlu mobilisasi kontraktor, nah kita masukin. Nah, itu butuh main facility, Pak, untuk office, workshop kita masukin. Kemudian jeti untuk bisa sampai 3 juta ton per tahun kita buat harus perlu conveyor yang, bisa 1.000 ton per jam, okelah kita bikin kan dengan stockpile dengan CPP-nya. Nah, dari 20 kilometer kita perlu adjust lagi, Pak, per kilometernya, kita perlu tahu nih biaya kita harus upgrade lagi, Pak, setiap kilometernya. Ya udah berarti ada budget untuk road construction untuk capex. Nah, dari sini kita udah bisa tahu nih secara project perspektif, kebutuhannya untuk capex itu paling nggak totalnya di $14 juta nih di sini. $14 juta, kemudian artinya secara tiap tahun nih karena kalau kita lihat tadi kan ada dengan harga 30 dengan SR 4,5 dia masih ada cash cost tuh di 26. Jadi ada, margin sekitar $4. Jadi artinya di tahun kedua, udah dapat keuntungan nih si project ini kan, tapi secara kumulatif cash flow-nya masih minus. Nah, ini secara project perspektif. Nah, posisi kita di mana? Kita di investor. Kalau dari sisi investor berarti, saya perlu nyiapin uang tadi capex 14 juta kan. Nah, kemudian si mining owner-nya butuh lagi, Pak, "Pak, kita kan sudah keluar waktu untuk nyiapin project ini sampai dengan perizinan kan kita udah ada eksplorasi sebelumnya, Pak. Kita boleh dong kita minta advance payment 5 juta," katakanlah. Ya boleh-boleh aja sih, kita masukin katakan 5 juta di sini kan. Tapi toh kita juga duitnya bukan dari kita minjem. Saya masukin juga 5 juta gitu ya. Nah, tapi 5 juta ini kita, amortisasi terhadapkan batu bara yang akan keluar, kita amortisasi dia pengembaliannya kan. Karena advance payment berarti harus dibalikin dong. Nah, kemudian secara untuk biaya kapital juga kita minjem ke bank gitu ya, kita minjem atau minjem kemana gitu ya, ke holding kah, kan harus kita kembaliin juga. Berapa amortisasi yang harus disepakati kan. Apakah teramortisasi berdasarkan kuantiti batu baranya, misalnya dapatnya 18 juta terhadap 18 juta, nanti per tonnya berapa gitu kan. Nah, habis itu nanti, katakanlah kita sebutnya cost of fund ya, padahal sebenarnya bunga. Ini cost of fund ya, kita masukin ke 7% katakanlah kita masukin. Jadi atas atas ini kan bukan duit kita nih, atas duit ini kan kita, minjem nih, kalau minjem kan ya ada cost of fund-nya lah 7% saya masukin. Nah, dari sini saya udah dapat gambaran kira-kira, ke project owner-nya sih kita kira ini kan sistemnya kata profit sharing nih, kita mau profit sharing, saya mau kasih berapa nih ke project owner. Ya kita masukin 30% lah, Bapak, saya bisa kasih 30%, Pak. Karena kalau 30% saya dapatnya berarti kan cuma segini, Pak. Saya harus kurangin dari, cash flow yang tadi, tahun pertama, tahun ke-0 udah oke ya, kita nggak minus ya, karena kita ada modal tadi kan. Dari 14 juta kebutuhan saya udah minjem dan bayar bunganya, akhirnya saya udah, bakbuk lah di sini. Saya baru bisa kasih di tahun pertama nih. Tahun pertama ini ada nih, saya bisa kasih 1.000 dari 30% kan, 1 juta saya bisa kasih, kemudian ini sisanya sebelum pajak. Nah, sisa inilah yang akan kita buat NPV sama IRR-nya. Nah, sebagai dasar kalau misalkan nih, dari sini kita juga bisa buat sensitivity-nya. Kalau misalkan ternyata, call price-nya 30 sih, ya masih oke, IRR-nya 42%, lebih besar dari discount rate. Tapi kalau nanti tiba-tiba harga batu baranya jadi, katakanlah jadi 26 gimana? Ya udah jadi 26, ini udah mepet banget, malah di bawah discount rate jadi 11% IRR-nya. Ya kalau gitu ya, tergantung nih, kalau saya sih, pinginnya sebentar, 26 ini di harga berapa sih kita bisa cek. 26 itu paling nggak di harga 65. 60 lah. Pernah nggak sih waktu itu tahun lalu kita dapat 60? Pernah. Kita pernah kejadian 60. Nah, kalau misalkan nih, dari manajemen, wah kalau 70 kita terlalu optimis lah, walaupun memang forward curve-nya menyatakan bahwa memang nantinya 70, tapi janganlah kita buat 60. Nah, kalau mau dibuat 60 ya Bapak, saya ngasih profit sharing ke Bapak nggak bisa 30%. Saya bisa ngasih profit sharing ke main owner paling 10% aja. Karena kan yang nambang kita nih, kita yang nambang, kita yang melakukan pembiayaan. Nah, kalau 10% saya kasih atau ya 20% lah katakanlah. Paling nggak mepet sama IRR-nya kan.
atau biar NPV supaya plus ya 15 lah. Nah, saya mungkin bisa kasih Bapak 15% untuk profit sharing. Dasarnya dari sini. Jadi kita bisa ngasih rekomendasi ke BOD, Pak, untuk ke mana? Untuk ke si pemilik tambang tadi kita bisa kasih 15% aja, Pak. Jangan lebih dari itu. Karena kalau lebih dari itu ya kalau harganya HBA di 70 terus. Kalau HBA di 60 kita yang bonyok, Pak, gitu kan. Nah, kalau hubungannya ke rate kontraktor, nah, misalkan nih si kontraktor kita misalnya lagi tender kontraktor, Pak, tolong dong kalau di harga 60 supaya saya pingin dapat IRR-nya nggak mepet, tolong dong diiniin di apa namanya, jangan 1,6 rate-nya, ya 1,5 bisa nggak gitu kan? Misalkan nih 1,5. Ya paling nggak IRR saya 17% gitu kan. Kalau Bapak ngasih 1,6 itu bisa nanti, Pak, tapi kalau kondisi harganya ya jangan dipas HBA-nya 70 gitu kan. Kalau dipas HBA 70, kalau bisa 30 nggak apa-apa, 1,6 masih oke saya. Tuh. Maaf Coach, mau motong presentasinya. Untuk waktunya 3 menit lagi ya? Ya. Ya. Jadi kalau misalkan tadi harganya 1,6 di level harga HBA 70, misalkan ASP dapat 30 nih kita masih oke secara valuasi kan. Dengan profit sharing 15 saya masih dapat IRR 55. Tapi kalau misalkan ternyata nanti harga batu baranya HBA-nya di 60, harga 26. Kalau 26 ya berarti ya jangan 1,6 karena IRR saya pengen IRR-nya balik ke 42 lagi gitu kan, atau di atas 20% lah. Ya berarti ya rate-nya jadinya jangan 1,6 tadi kan 1,5 gitu. Nah, paling nggak naik gitu kan. Sorry, bukan di sini. Di 1,4 katakanlah kan, 1,4. Nah, supaya RR naik lah di atas 20%. Nah, kurang lebih gitu sih Pak kalau di valuation di kita. Jadi pada intinya dari tahapan-tahapan tadi kita bisa jelaskan apa namanya. Nah, dari sini. Oke Pak, proyek lokasinya itu terletak di Kalimantan Timur gitu kan ya. Dengan umur tambangnya secara legalitas kita udah cek itu sampai ke 10 tahun masih bisa gitu kan. Supply chain-nya jaraknya 20 kilo dengan apa namanya, dengan jarak barging 60 kilo. IPPKH-nya dia APL Pak, nggak perlu IPPKH. Secara formasi geologi, oh itu masih masuk ke area